New economy dipercaya masih akan tumbuh tahun ini. Tapi benarkah dengan catatan unicorn seperti Gotoh benar-benar melakukan aksi penawaran umum saham perdana? Kita akan tanya pada Ellen May, founder and CEO M-Trade. Nah, Miss Ellen, kapitalisasi pasar teknologi ini baru sekitar 4% hingga 5% dari IHSG. Jika Gotoh masuk, ini bisa naik hingga 7-8%. Tapi apa sebenarnya yang memengaruhi kinerja saham teknologi dan digital pada 2022 ini, Miss? Ya, jadi kalau 2022 kita lihat dulu ya untuk perekonomian, normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral yang memberikan signal potensi kenaikan Fed rate, ya, Federal Fund Rate ini lebih dini dan lebih tinggi. Revisi target kenaikannya dari 25 basis point jadi 75 basis point tahun ini. Nah, kemudian pengurangan pembelian aset oleh otoritas moneter di Amerika dari 15 billion US dollar menjadi 30 billion US dollar atau naik 100%. Ini juga menjadi satu katalis yang bisa menjadi agak negatif buat capital market. Plus ditambah kenaikan harga komoditas energi di beberapa negara ini didorong oleh krisis rantai pasok mulai dari CPO hingga coal, dan kenaikan inflasi pangan akibat kenaikan bahan baku, CPO, kenaikan tarif PPN serta risiko cuaca ekstrim ini dan supply chain disruption bakalan mendorong kenaikan harga barang 2022 yang bisa agak mengganggu pemulihan daya beli. Nah, terkait dengan sektor teknologi sendiri sebenarnya ini sangat menarik sekali untuk Indonesia. Terlepas dari kondisi makro itu tadi, saya melihat bahwa euforia masyarakat Indonesia terutama untuk retail ini sangat bagus untuk IPO dari Gotoh sendiri. Mungkin beberapa retail sempat bertanya-tanya kayak, wah nanti abis IPO bakalan turun nggak ya kayak Bukalapak kemarin. Tapi saya rasa nggak bisa dibandingkan apple to apple karena pangsa pasar dari Gotoh sendiri sangat berbeda dengan Bukalapak juga, dan juga secara teknologi, secara valuasi itu juga berbeda, dinilai berbeda dengan Bukalapak. Meskipun demikian, sebenarnya saya juga menyarankan untuk teman-teman semua investor retail untuk tidak terlalu euforia. Jadi berinvestasilah sesuai dengan nominal yang kita siap dengan risikonya, meskipun semuanya euforia menyambut IPO Gotoh. Dan di sini saya juga melihat IPO Gotoh ini akan menjadi satu game changer di Indonesia karena bobot dari valuasinya yang cukup besar ini akan mengubah perhitungan indeks IHSG yang tadinya didominasi oleh saham-saham perbankan dan consumer good di Indonesia menjadi lebih banyak bobotnya ke sektor teknologi. Di sini juga akan mengubah strategi dari big fund atau fund manager reksadana untuk menambah saham-saham di sektor teknologi itu sendiri. Pastinya juga akan sangat bagus sekali dan mengingatkan saya seperti Amerika atau indeks bursa saham Amerika di tahun 97, di mana banyak IPO dari saham-saham teknologi dan akhirnya itu menjadi satu game changer, berubah. Jadi indeksnya sekarang bobotnya lebih banyak ke teknologi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan ini meskipun memang tahun 2022 ini masih merupakan tahun yang menantang begitu ya, masih ada ketidakpastian, namun optimisme dari para investor ini masih terjaga begitu ya, Miss? Ya, selain optimisme dari investor karena bobot dari kapitalisasi IPO-nya Gotoh ini besar, ke depan juga pastinya akan mengubah portfolio dari fund manager reksadana. Mereka juga akan melakukan rebalancing portfolionya, beli saham dari teknologi ini Gotoh, dan ke depan juga pastinya akan menjadi satu perubahan yang cukup signifikan gitu. Baik, nah saya ingin lanjut ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kita bicara soal digitalisasi, tentu korporasi ini harus terus melakukan ekspansi dan juga cara-cara yang out of the box begitu ya Pak, untuk bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi. Nah, kalau kita bicara soal itu Pak, apa upaya Telkom untuk keluar dari sunset industry old technologies? Kalau kita ngomong legacy sebenarnya porsi revenue kita dari legacy yang old telco seperti voice, SMS itu semakin turun dan semakin kecil Mbak gitu. Jadi pada saat ini kita lebih banyak didominasi oleh service kita di digital platform seperti misalnya data center, terus kemudian tadi B2B IT gitu, terus kemudian tentu saja dengan core produk kita untuk digital connectivity gitu ya, broadband services lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita cukup bersyukur bahwa memang kita sudah berhasil mentransformasikan kita dari sisi revenue driver ke arah yang lebih non telco lah, kira-kira seperti itu. Nah,
kita kalau melihat potensi tadi saya sampaikan bahwa potensi digital market di Indonesia sangat besar. Untuk itu maka kita akan sangat support dengan tadi infrastruktur, termasuk juga nanti infrastruktur teknologi ke depan, misalnya 5G gitu yang kita siapkan juga infrastrukturnya di Mitratel gitu dan lain-lain. Nah tentu saja kita juga mencoba akan menjawab pain point dari pelaku-pelaku korporasi, Mbak Anggita. Nah, memang kalau kita lihat salah satu poin dari pelaku korporasi adalah bagaimana mereka bisa memigrasikan tradisional proses internal mereka menjadi lebih digital atau ke arah digital. Nah, urutan dari situ muncul juga beberapa alternatif solusi yang memang akan kami sediakan seperti misalnya yang sudah jalan data center, cloud services, terus kemudian juga sistem integrasi, terus kemudian juga sistem-sistem pendukung korporasi agar mereka bisa berpindah dari yang asalnya manual kontrol menjadi lebih ke arah digital dan lebih efisien. Kuncinya adalah efisiensi. Karena ini yang akan menjadi basis nanti korporasi-korporasi itu agar bisa lebih kompetitif. Nah, memang kita sudah mengembangkan juga beberapa services yang terkait dengan korporasi seperti adanya service yang terkait dengan big data analitik, terus kemudian juga beberapa service yang mendukung remote working atau work from home dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita terus kembangkan ke depannya agar kita bisa tadi menjawab pain point dari korporasi-korporasi yang ada di Indonesia. Oke, garis bawah atau kata kuncinya itu adalah efisiensi ya Pak, baik itu melakukan pengembangan bisnis dalam hal service dan juga membangun ekosistem digital. Baik, saya ingin ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, cashless masih membukukan pendapatan minus di tengah pertumbuhan pendapatan yang melesat positif. Nah, ini apa langkah cashless pada 2022 untuk menggenjot pendapatan? Nah, kalau kita lihat dari sisi apa yang sudah kita strategikan di 2021 ini memang lebih mengacu kepada strategi yang kita lihat sejak pandemi ini, ya, di mana terjadi akselerasi transformasi digital yang sangat pesat sekali ya sejak pandemi, dan disinilah kita melihat bahwa strategi yang paling efektif itu adalah dalam kolaborasi dengan para pemain digital lain, karena dengan adanya kolaborasi ini tentunya kita akan mempercepat ya dan lebih mengupdate ya terhadap produk-produk yang dibutuhkan dari para pelaku usaha ini agar mereka juga bisa lebih cepat dalam proses digitalisasi di bisnis mereka gitu. Nah, di 2022 juga kita akan terus ya menggunakan strategi yang sama ya sehingga bisa menopang nanti peningkatan pendapatan yang lebih signifikan ya, di mana kolaborasi kita itu akan lebih masif ya dan juga lebih agresif, dan dari sisi pengembangan produk kita juga akan lebih agresif di tahun 2022 ini. Baik, ini artinya memang momentum akselerasi digital di masa pandemi ini menjadi suatu waktu begitu ya Pak, atau momentum yang tepat untuk membuka kolaborasi untuk pengembangan bisnis agar bisa semakin meningkatkan pendapatan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Lalu akankah fenomena saham teknologi terbang seperti DCII tahun lalu terjadi lagi di 2022? Tetap di Creative Money.